Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dadang, lengkapnya Dadang Sucipto. Saya mengajar matematika di SMA N1 Parakan Salak. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba untuk berbagi mengenai permasalahan siswa yang saya hadapi di kelas saya. Yang berikutnya, saya coba mencari solusi dari permasalahan tersebut. Saya pikir permasalahan siswa yang dihadapi oleh guru itu relatif sama. Sekitar yang pertama adalah motivasinya yang rendah. Dari mana kita melihat kalau siswa memiliki motivasi yang rendah? Kita bisa melihatnya itu pertama dari kehadirannya. Apakah kehadirannya pada saat jam pelajaran kita itu sering atau tidak? Apakah kehadirannya itu sering alfa atau tidak? Kemudian bisa dilihat dari pengerjaan tugas, apakah dikerjakan atau tidak. Bisa dilihat dari kondisi jika siswa berada di dalam kelas, apakah antusias atau tidak. Kemudian bisa dilihat dari catatannya, rapi atau tidak. Dan juga bisa dilihat dari pada saat dia berada di dalam kelas, apakah dia fokus terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Apakah dia perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Saya menemukan betapa tidak sebagian besar, tetapi sebagian kecil dari siswa-siswa saya memiliki motivasi yang rendah. Artinya kehadirannya kurang, yang berikutnya tidak mengerjakan tugas pada saat berada di dalam kelas pun dengan kondisi yang malas-malasan, yang berikutnya catatannya juga tidak rapi, dan seterusnya. Seperti itulah permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Kemudian permasalahan yang kedua, saya menemukan kalau di sebagian besar siswa saya berpikir kalau matematika itu sulit. Jadi mindsetnya itu matematika itu sulit. Matematika adalah mata pelajaran yang menjadi momok bagi mereka begitu. Dan yang ketiga yang saya temui di kelas saya itu adalah kemampuan operasional hitung matematikanya rendah. Dari permasalahan ini saya ingin mencoba untuk mencari solusinya untuk kebaikan siswa saya. Adapun solusi yang saya ambil yang pertama, pada saat siswa saya memiliki motivasi yang rendah tentu harus diberikan motivasi. Katakanlah siswa saya itu kurang kehadirannya, maka saya motivasi untuk rajin pada saat pembelajaran. Karena kalau misalnya kehadirannya kurang, maka itu akan mempengaruhi terhadap naik dan tidak naik kelasnya siswa tersebut. Kemudian, kalau catatannya tidak rapi, saya berikan motivasi. Tolong catatannya dirapihkan, dan itu akan memudahkan Anda pada saat Anda belajar. Satu ketika Anda akan menghadapi ujian misalnya. Kemudian, kalau siswa itu malas-malasan, maka saya motivasi belajar itu penting bagi Anda. Karena pada saat Anda belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah masa depan Anda akan lebih cerah dibandingkan dengan Anda akan bermalas-malasan begitu. Yang berikutnya untuk siswa yang memiliki mindset matematika itu sulit. Saya ingin selalu mengatakan kepada siswa-siswa saya bahwa sesungguhnya matematika itu tidak sulit. Yang diperlukan adalah Anda menekuninya. Anda belajar terus tentang matematika. Pada saat matematika Anda tekuni, pada saat Anda terus belajar mengenai matematika, maka saya pikir matematika tidak terasa sulit. Matematika justru akan lebih mudah seperti itu. Jadi tolonglah ubah mindset Anda yang mengatakan bahwa matematika itu sulit. Semua mata pelajaran bisa sulit pada saat Anda tidak belajar. Semua mata pelajaran bisa menjadi sukar pada saat Anda tidak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, pada saat siswa saya memiliki kemampuan hitung yang rendah, maka saya biasakan saya selalu membuat soal, kemudian soal itu dikerjakan oleh siswa ke depan. Saya absen secara random, kemudian siswa saya suruh ke depan, yang berikutnya siswa tersebut disuruh mengerjakan soal. Dari sana saya akan tahu tulisannya seperti apa, tingkat kepedean keyakinannya seperti apa,
kemudian konsep mana yang salah, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk operasional hitungnya cepat atau tidak. Maka dari sana langsung saya motivasi, mudah-mudahan itu menjadikan sebuah pengalaman yang sangat berharga, pengalaman yang sangat bermakna, sehingga kesalahan-kesalahan yang dia punya pada saat dia ke depan itu tidak terulang kembali. Mungkin itu adalah permasalahan dan solusi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.